terima kasih banyak Bu atas kesediaannya tampil di podcast kami gitu. Ya, dengan senang hati. Siap. Gimana Bu kabarnya? Kesibukannya apa sekarang? Apa ya, selain ngantor, sibuk di partai, juga masih melakukan pendampingan untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Gitu. Mungkin sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita Bu, teman-teman mungkin penasaran siapa sih Bu Hikmah Bafaki begitu. Kalau di konteks Malang mungkin sudah lumayan terkenal gitu. Tapi kita ingin mengupas siapa sih sosok Ibu Hikmah Bafaki begitu Bu. Iya, semoga cukup menarik untuk dikupas ya. Siap. Karena bisa bukan diceritakan artis. aja. Bisa diceritakan gitu Bu. Gimana ya menceritakannya? Saya ibu rumah tangga, tepatnya single mom sekarang ya. Siap. Dengan 4 anak dan anak tertua sudah lulus S1 mau S2, yang terakhir baru lulus SD mau mondok. Anak-anak yang 3 tinggal di pesantren, yang 1 di sini, dan kebetulan sekarang sedang menjadi politisi. Siap. Dulunya pernah di FKB DPRD Kabupaten Malang periode 2004-2009 ya. Lalu istirahat, kemudian 2019 kembali berlaga, dan sekarang di Komisi E, di pimpinan Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur itu bidang Kesra, kesejahteraan rakyat. Siap. Yang mitra kerjanya itu Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, kemudian jadi isunya sosial, ketenagakerjaan, kebencanaan, perempuan, anak, olahraga, budaya, begitu, kesehatan, pendidikan, itu isunya. Nah, yang lain apa ya? Mungkin kalau di mahasiswa, waktu jadi mahasiswa gitu. Waktu di mahasiswa aktifnya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentu saja. Siap. Ya. Di PMII, di Komisariat Sunan Kalijaga. IKIP UM. Malang, sekarang UM. Dulu IKIP, kemudian di cabang, kemudian sekarang Wakil Ketua IK PMII Jawa Timur bersama Mas Torik dan kawan-kawan. Sebenarnya sudah terlalu tua ya untuk masuk skuadnya Mas Torik yang kepengurusannya itu adik saya agak jauh, tapi senang-senang saja bisa ngumpul bareng dengan yang muda-muda begitu. Kira-kira itu. Hobinya sih senang baca, nyanyi, dan nonton film. Gitu. Nonton film di laptop sendiri. Nggak ke bioskop sudah. Udah tua. Gimana? Siap. Nah, itu teman-teman sekilas tentang Ibu Hikmah ya. Kita masuk nih Bu, isu yang sedang hangat sekarang terkait pelecehan ataupun kekerasan seksual ini. Gimana Ibu memandang hal itu gitu Bu? Ya, yang viral akhir-akhir ini dengan banyak pelaku tokoh gitu ya, baik di pesantren maupun di luar pesantren, itu sesungguhnya adalah case yang 0,00 sekian persen lah terjadinya begitu. Sesungguhnya yang daily, yang tiap hari, hampir tiap hari ada dan terjadi itu kekerasan seksual dengan korban dan pelaku yang sebaya. Biasanya dalam relasi pacaran. Yang sehari-hari. Jadi kalau mau yang banyak terjadi hari-hari sebetulnya itu. Jadi kalau mau dandani ya fokus juga ke anak-anak kita, ke bagaimana kemudian membangun relasi yang sehat di antara anak-anak kita dengan kawan-kawan sebayanya. Karena saya juga agak khawatir dengan viralnya case-case yang hari-hari ini di banyak media termasuk medsos itu seakan-akan yang kekerasan seksual hanya mungkin dilakukan oleh para tokoh yang terkenal gitu ya. Tidak begitu, yang hari-hari terjadi, yang paling dekat dan mengancam anak-anak kita itu teman terdekatnya. Karena kekerasan seksual dengan korban anak itu punya ciri unik yang hampir kalau boleh dibilang 95%-nya itu secara empirikal terbukti dilakukan oleh mereka yang dekat. Kalau ngomong dekat dengan anak ya bisa pacar kan, bisa teman, kemudian bisa anggota keluarga yang lain. Kasus incest lumayan banyak ya, dilakukan bapak sendiri dan sebagainya. Jadi hampir sedikit, minim banget kekerasan seksual dengan korban anak yang berbentuk perkosaan gitu. Oleh orang tidak terkenal di tempat secara sporadis itu minim yang kita dengar.
yang terbanyak adalah oleh pelaku yang sangat dikenal oleh anak-anak gitu. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil yang agak mengerikan adalah secara kuantitas jumlahnya naik, secara kualitas model kejahatannya juga semakin Variatif. semakin mengerikan gitu ya. Jadi kuantitasnya meningkat pasti, kejadiannya semakin banyak. Kualitasnya, kalau dulu misalnya perkosaan gitu ya, sekarang diperkosa rame-rame gitu ya. Sebelumnya dicekoki miras, sebelumnya diajak pakai narkoba, kemudian direkam di video penganiayaan maupun persetubuhan atau expose anggota tubuhnya diviralkan atau dipublish lewat media sosial misalnya, atau digunakan sebagai ancaman. Ada juga yang dibunuh, ada yang diperkosa lalu dimutilasi, banyak hal. Jadi kualitas kejahatannya juga semakin mengerikan. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama ya. Jadi tidak semakin menurun, semakin meningkat, plus kualitasnya juga semakin mengerikan. Apa ini Bu? Ibu mungkin menemukan motif kenapa yang muncul di publik adalah para tokoh Bu, gitu loh. Ya karena tokoh selalu menarik perhatian kan, mereka cenderung bisa menjadi newspack ya. Kalau secara berita gitu, kemudian terjadi misalnya di sekolah Selamat Pagi Indonesia, misalnya di Batu atau di beberapa pesantren, itu kan menjadi sangat punya sisi berita, sisi publisitasnya karena memang pelakunya adalah tokoh gitu. Dan kebetulan bertempat di lingkungan belajar yang sesungguhnya orang tua memasrahkan anak-anaknya untuk dididik, tapi malah menjadi korban kekerasan. Jadi dimensi-dimensi itu yang membangun drama, gitu. Membangun drama yang kita tahu orang Indonesia suka banget dengan drama ya. Jadi semua yang viral itu mengandung drama. Semua yang mampu kita dramatisir pasti viral. Nah, padahal dalam etika pendampingan perempuan dan anak korban itu sebetulnya haram hukumnya melakukan publish terutama soal korban, Jadi kalau tidak untuk kepentingan menekan misalnya gini ya, dalam rangka menekan munculnya regulasi yang lebih berpihak, dalam rangka menekan aparat penegak hukum agar lebih berpihak begitu. Expose-nya juga tidak difokus kepada pelaku atau kepada korban, tapi lebih kepada pelaku gitu. Kalau kita kan enggak di sini. Kita dramatisir sedemikian rupa hingga seakan-akan ini layak ditonton oleh siapapun gitu ya. Malah menjadi cerita berseri dan berkelanjutan. Ini yang kita tidak cukup bisa mengendalikan publik gitu. Dan akhirnya nabrak-nabrak ke sesuatu yang tidak penting gitu ya, yang tidak fokus. Saya sering menyimpulkan begini, setiap kejadian yang kemudian viral itu menunjukkan sesungguhnya kita ini masyarakat yang sangat mudah merespon dengan sporadis gitu. Jadi setiap keadaan yang ini karena kita suka drama, sesuatu yang karena suka drama pasti viral, dan kemudian ketika viral itu menunjukkan bahwa kita meresponnya dengan sporadis, tidak membangun sistem. Efek nonton drakor. Ya, saya juga penyuka drakor, tapi khusus untuk persoalan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan ini, dari mulai regulasi selevel undang-undang hingga ke bawah, misalnya perda atau bentuk apapun, itu selalu ada prinsip penting yang dituliskan di situ, kepentingan terbaik korban. Jadi mengedepankan kepentingan terbaik korban. Apa kepentingan terbaik korban? Tidak terekspos, tidak mengalami kekerasan ganda karena ekspos yang tidak perlu gitu ya. Ini enggak nih, kadang-kadang diajak podcastan ya, muncul di YouTube dan sebagainya. Saya kadang-kadang ya Allah, sekalipun dengan diburamkan dan sebagainya ya, harus benar-benar dipertimbangkan aspek psikisnya. Yang boleh melakukan itu untuk tujuan edukasi hanyalah mereka yang sudah melalui proses trauma healing panjang gitu. Tidak korban-korban baru yang baru muncul karena masih anget lalu dibawa ke studio TV, dibawa ke studio podcast, ditanya macam-macam, itu kan sebetulnya kekerasan ganda. Kalau mereka sudah move on, diobati dan itu butuh waktu yang panjang, bisa bulanan bahkan tahunan, oke lah untuk pembelajaran dipersilahkan gitu kira-kira.
Saya disclaimer kalau podcast Jagongan kita nggak pernah ngundang korban. Yang Oh kita ya gitu ya. undang adalah tokoh yang memang berperan di situ gitu. Iya. Salah satunya Bu Jangan Hikmah. ikut-ikutan. Siap. Bu, saya menemukan titik kecurigaan. Oke lah sekarang kalau kita baca beritanya, satu contoh Bu, kayak Pak Eko ya, SPI itu. Itu kan sudah JE. JE itu sudah diketok palu kalau 15 tahun penjara mungkin kalau nggak salah. Itu dakwaan. Dakwaan ya. Kita berharap putusannya juga nggak jauh dari itu gitu. Nah, ya artinya nggak lebih ringan dari itu. Iya. Malah lebih parah gitu. Kalau bisa. Nah, itu terkait itu Bu, ganjaran untuk orang si pelaku itu apa sebenarnya Bu? Apa yang pas untuk diganjarkan agar ada efek jera gitu loh Bu? Iya, hukum kita ditegakkan memang untuk memunculkan efek jera. Artinya kepada siapapun yang potensial menjadi pelaku itu diingatkan gitu ya dengan piranti yang namanya hukum positif bahwa mereka tidak bisa lari dari jeratan hukum bila melakukan tindakan kejahatan seksual. Nah, seharusnya itu muncul efek jera itu. Tapi kalau kita lihat ya antara apa ya sumber masalah terjadinya kekerasan, nafsu dan sebagainya, kesempatan yang terbuka luas dan sebagainya ini dengan cara orang untuk bertahan menahan diri dan menjadi bagian dari warga negara yang taat hukum tuh tidak imbang gitu ya. Jadi kadang-kadang ya tetap saja kita lihat lebih banyak kasus yang terjadi dibanding ininya gitu. Mungkin juga karena kita cukup lalai untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Karenanya melalui lembaga kami Kopatara itu yang mungkin kawan-kawan juga sudah tahu sebagian ceritanya. Dari Kopatara itu kita dirikan awalnya bernama P2TP2A ya, masih gabung dengan pemerintah Kabupaten Malang ketika bernama P2TP2A di tahun 2010. Terus kita bermetamorfosis menjadi lembaga P3TP2A, lalu kemudian sekarang Yayasan Mandiri Kopatara. Kopatara Komunitas Pelindungan Perempuan dan Anak Nusantara. Kita di Kopatara itu melakukan 3 tindakan utama sesungguhnya. Pencegahan, litigasi atau advokasi ya, bisa hukum bisa non hukum untuk yang sudah jadi korban, lalu rehabilitasi rekonstruksi sosial ekonomi bagi mereka yang sudah melampaui proses healing atau proses litigasi. Nah, ini kita melihat kalau kami ini kan jenisnya, Kopatara itu jenisnya adalah sebagai lembaga penyedia jasa layanan sesungguhnya. Nama penjenisannya, lembaga penyedia jasa layanan. Itu yang melakukan advokasi langsung terhadap korban, yang bermitra dengan, jadi kami ini mitra kami kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kemudian rumah sakit, perguruan tinggi yang punya fakultas psikologi, jadi kita juga terima mahasiswa magang dan sebagainya. Ini yang linkage yang sudah kita bangun sejak 2010. Karenanya Kopatara cukup banyak berkiprah memang di urusan-urusan ini. Kalau saya tidak secara langsung aktif kecuali kasus KDRT masih saya tangani langsung ya. Untuk yang kekerasan seksual dengan korban anak itu terbanyak yang masuk. Itu teman-teman seperti yang sampean kenal tadi sudah ada yang sudah berkenalan itu yang melakukan proses konseling. Ada Mbak Ohi, ada Mbak Rosi, Mbak Lila, ada Mas Yuli dan beberapa kawan konselor yang lainnya. Nah, kita ini membangun jaringan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan karena menurut kami itu penting. Nggak ada gunanya kita di lini ujung menangani korban. Akan terus-menerus ada banyak korban ketika tindakan pencegahannya tidak kita ciptakan, tidak kita masifkan. Karenanya kita ngerangkul fatayat atau siapapun komponen dan elemen yang mau belajar bareng. Gitu ya. Belajar bareng, berbuat baik bareng. Iya, benar. Nah, akhir-akhirnya yang menarik, banyak anak muda yang datang ke kami. Ada Kopri, ada BEM, ada IPNU, IPPNU. Mereka minta dilatih menjadi konselor sebaya. Saya bilang, menarik, terutama kalau pelajar. Sedang kita push gimana caranya kita punya pasukan di level pelajar, SMP dan SMA. Karena anak-anak itu tidak mudah untuk curhat ke yang bukan sebayanya. Anak-anak muda, anak-anak usia SMP. Jadi case yang masuk ke kami itu rata-rata SMP, Mas. SD kelas 6 SMP.
SMA kelas 1 2 yang sering masuk ke Kopatara, tapi yang terbanyak itu SMP. Kita berpikir begini, kalau anak-anak itu hanya merasa nyaman curhat ke teman sebayanya, ya kita harus ciptakan banyak konselor gitu. Di antara mereka yang memang punya empati dan punya passion untuk melakukan konseling. Itu yang kita ajak dan kita rangkul menjadi peer counselor tadi. Kita seneng karena ternyata banyak yang minat gitu. Termasuk akhir-akhir ini Kopatara keliling ke banyak pesantren untuk melatih teman-teman pengurus yang berhadapan langsung dengan santri, ketua kamar, pengurus pondok, untuk membangun dan menyiapkan sistem pesantren ramah anak. Itu kita sudah ke banyak pesantren juga di Kabupaten Malang maupun di level Jawa Timur. Itu sudah mulai dilakukan. Ya Bu, kalau saya tarik ulur ke belakang, yang saya ketahui Bu, kemudian kekerasan seksual ini seakan-akan menjadi guncangan yang begitu besar, begitu dahsyat. Pertama mungkin kasusnya Ustadz yang di Bandung mungkin ya. Yang era ini ya, tahun ini. Tahun ini ya. Kemudian melejit ke yang lain sampai sekarang ke yang di SPI Batu. Lalu bagaimana sih Bu untuk kemudian agar hal-hal itu tidak terjadi lagi gitu Bu? Soalnya gini, kalau kemarin saya ditelepon oleh orang rumah dan saya nanyakan, kebetulan ada adik gitu, kok gak ngaji, takut, khawatir kayak di TV gitu. Itu efeknya ke sana Bu. Jadi mereka itu ya. Jadi di pondok juga, di pondok di Madura itu, kebetulan saya orang Madura Bu, itu kayak hitobe, latihan hitobe di malam hari itu gak ada sekarang. Habis maghrib itu juga gak ada. Udah anak-anak perempuan itu nggak boleh keluar rumah, khawatir terjadi itu. Itu efeknya bagi saya sangat luar biasa ya. Gitu. Jadi bagaimana sih untuk pencegahannya itu? Khusus tentang isu pesantren ya, kalau boleh saya sampaikan, kalau ada yang kemudian menyebut darurat kekerasan seksual di pesantren, jumlah pesantren kita itu ratusan ribu kan ya, ribuan lah ya, puluhan ribu case-nya terjadi, sangat-sangat kecil kalau dijumlah dengan. Artinya yang mau saya sampaikan begini, bukan berarti saya tidak kepingin kita semua waspada, bukan. Cuman yang mau saya sampaikan, jangan buru-buru menggeneralisasi. Tidak benar kalau disebut pesantren darurat kekerasan seksual. Pesantren tetap tempat yang jauh lebih aman bagi anak-anak kita untuk belajar. Yang terjadi di luar pesantren jauh lebih banyak. Itu yang paling harus kita garis bawahi ya. Jadi kalau ngomong di luar pesantren seperti yang saya sebutkan, yang daily tadi, yang tiap hari, termasuk yang datang ke Kopatara yang direferral oleh kepolisian ya, oleh PPH Polres, karena kan kita biasa terima kasusnya juga pintunya dari Polres ya, yang mereferral ke kami untuk melakukan lapsos dan kemudian mendampingi proses visum psikiatri atau visum psikologinya. Nah, yang kita tahu jauh lebih banyak yang di luar pesantren. Sebenarnya ya. Sumber masalah salah satunya itu kan sebetulnya penggunaan medsos yang tidak bertanggung jawab ya pada anak-anak kita. Sementara anak-anak di pesantren kan dilarang pakai medsos, dilarang bermedsos dan tidak menggunakan handphone. Artinya mereka cukup terjaga gitu ya. Jadi case-case yang terjadi ini kita betul-betul mohonkan untuk tidak digeneralisasi. Sekalipun jauh lebih baik juga kalau orang tua yang menitipkan anaknya ke pesantren tidak lepas komunikasi ya. Jadi keep communication dengan anak-anak kita yang tinggal di pesantren atau di sekolah berasrama itu penting. Karena mereka sedang jauh dari kita. Tetap harus ada dalam pantauan kita hari-hari mereka seperti apa yang mereka rasakan gitu ya. Mereka dekat dengan siapa, bagaimana relasi pertemanan yang mereka bangun. Itu juga harus kita pahami dan kita orang tua gitu ya, sekalipun anak-anak tidak bersama kita wajib untuk tahu. Tidak kemudian karena di pesantren lalu sepenuhnya dipasrahkan, tidak seperti itu. Itu juga tindakan yang tidak cukup bertanggung jawab ya. Kita tahu pesantren itu istrinya ribuan, ratusan sampai ribuan. Mungkin pengurus dan pengawasnya juga tidak sangat banyak. Karena peran serta orang tua untuk tetap membangun komunikasi yang baik-baik dengan anak-anak maupun dengan pengurus itu saya pikir wajib dipertahankan. Cukup luar biasa sekali. Jadi memang ya Allah, kalau saya sedih banget karena itu kemarin dalam kapasitas saya sebagai Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur, Perempuan Bangsa itu
salah satu banomnya PKB begitu ya. Kita bekerja sama dengan PW RMI Jawa Timur dengan Gus Toif dan mengundang beberapa 20-an PC RMI se-Jawa Timur. Kita datangkan narasumber Ibu Maria Ulfa Ansor, Bu Dr. Maria dan Pak Dr. Burhan Fuad yang komisioner Komnas Perempuan keduanya ya, untuk berbicara tentang kekerasan seksual, untuk melakukan sosialisasi undang-undang TPKS ya. Nah, kita di situ juga ngobrol banyak tentang pencegahan kekerasan di pesantren dalam format pesantren ramah anak. Jadi yang dibangun itu format pesantren ramah anak. Dan saya senang karena ternyata NU sebagai jamiah, RMI sebagai bagian yang mengurus pesantren itu sangat responsif, sangat peduli dan aware gitu untuk kemudian bersama-sama menyadari ini memang harus do something gitu. Kita nggak bisa diem gitu ya. Sekalipun kekerasan seksual apa mungkin ditiadakan, tidak ada yang bisa menjamin itu. Karena sumber masalahnya jauh lebih kuat dibanding bagaimana kita bisa menangani. Jadi kalau zero accident itu hampir tidak mungkin. Yang mungkin itu dikurangi ya. Dimitigasi resikonya, dikurangi begitu, itu jauh lebih rasional untuk dilakukan. Ya Bu, gini Ibu di komisi apa Bu di DPR? Di komisi bidang Kesra seperti yang saya tadi sebutkan. Siap. Lalu gimana Bu sejauh ini peran legislatif ini termasuk? Ya kebetulan soal perempuan dan anak termasuk di komisi Itu apa sejauh ini yang dilakukan itu? Maksudnya ya kita kalau untuk yang tindakan sporadisnya terhadap kes-kes yang muncul kayak di SPI itu ya kita ikut nangani pasti ya. Saya juga termasuk yang mengawal. Di luar itu kita juga melakukan proses evaluasi kinerja dari proses pengawasan Diknas terhadap sekolah, proses pengawasan Kemenak terhadap pesantren gitu ya. Jadi pesantren juga banyak yang punya lembaga pendidikan, itu kan kita juga bisa masuk pengawasannya lewat sana. Jadi kesejahteraan anak, menegakkan hak anak sesuai dengan konvensi hak anak itu kan juga harus kita pastikan dijalankan oleh lembaga manapun yang sedang melayani anak-anak. Itu wajib ya. Puskesmas melayani anak-anak, dokter praktik pribadi melayani anak-anak. Mereka harus punya child protection program gitu ya. CPP-nya itu harus muncul. Keberpihakan terhadap anak itu ditunjukkan dengan menyiapkan piranti yang pas untuk anak-anak gitu ya. Ini yang kemudian sering kita sampaikan. Di luar itu kami Komisi E juga intensif mengkampanyekan soal pengasuhan bersama berbasis masyarakat. Jadi ini sebetulnya program lama, tapi saya pikir ada di titik yang sangat pas untuk kembali digaungkan, agar kemudian siapapun anak di lingkungan kita adalah anak kita, anak bersama gitu ya. Konsepnya begitu, pengasuhan bersama berbasis masyarakat atau berbasis komunitas. Jadi anak-anak akan terhindar dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Karena pengawasannya dilakukan oleh banyak orang. Misalnya nih, anaknya PMI, tidak ada ibunya ya, pekerja migran Indonesia kok nggak ada ibunya, tinggal bersama bapaknya. Tetangga bisa ikut mengawasi, kita nggak tahu bapaknya juga bisa menjadi predator kan. Sekalipun tidak bisa disimpulkan semuanya begitu, tapi kes-kes di mana anak-anak yang ditinggal ibu, ditinggal hanya bersama bapak itu beberapa kali juga kami tangani gitu. Terjadi peristiwa perkosaan saudara atau incest gitu kan. Ini hari ini kita Kopatara sedang mengasuh 2 anak korban dari kekerasan seksual oleh bapak kandung. Di Malang Bu? Iya. Dan baru tahu Bu. Itu sudah tahunan mereka mengalami kekerasan seksual itu, dan anak-anak ini diperkosanya sejak SMP sampai mereka SMA. Baru ketahuan setelah sekian tahun bapak kandung. Nah, kalau yang hari-hari ya banyak pacar gitu kita. Jadi ya FVB gitu. Nah, yang masuk ke Kopatara itu sudah posisinya sudah parah memang. Makanya saya bilang Kopatara ini kan jenis lembaganya adalah penyedia jasa layanan. Maka lembaga-lembaga lain seperti jenengan sebagai YouTuber gitu ya, itu ya melakukan proses pencegahan
melakukan edukasi untuk mencegah agar kekerasan tidak banyak terjadi. Betul. Siap. Mm-mm. Oke Bu, mungkin terakhir Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan agar kekerasan seksual ini tidak bisa diminimalisir kalau kita habis berangus kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau kita minimalisir mungkin seperti itu Bu. Pertama, ini harus menjadi gerakan bersama yang masif untuk tindakan pencegahannya, tidak sporadis. Kita hindarilah merespon dengan hangat-hangat tai ayam gitu. Ada kes rame semua pada ngomong, pejabat datang ini datang, lalu selesai hilang gitu, responnya hilang juga, tidak begitu. Jadi kita kepingin urusan ini itu ya terus menerus dilayani, terus menerus direspon karena terus menerus terjadi memang gitu. Iya, terus. Mitigasi resikonya harus dikuati, harus ditangguhkan anak-anak kita agar mereka tidak menjadi korban, ya kan. Yang kedua, yang harus kita pahami juga bahwa faktor mendasar mengapa kekerasan seksual semakin sering terjadi itu kan karena semakin rendahnya kita, ketaatan kita ya, semakin melemahnya ketaatan kita akan norma agama dan norma sosial. Itu harus diakui. Kalau disebut sumber masalahnya medsos itu ikutannya sebetulnya ya kan. Medsos itu kan kita yang menciptakan. Artinya alat untuk kemudian melakukan itu. Lah betul. Sesungguhnya yang paling mendasar, yang paling substantif sebagai faktor penyebab itu karena kita semakin berkurang ketaatan kita kepada Tuhan, kepada norma agama maupun norma sosial. Nah ini yang harus didandani. Kalau norma agama jelas ya kan. Norma sosial misalnya ketetanggaan kita semakin lemah ya kan, kepedulian kita kepada tetangga semakin lemah. Sekarang negur anaknya orang lain aja kita nggak berani kayak gitu. Padahal bentuk kepedulian oleh tetangga ini yang harus dihidupkan karena tidak semua orang tua atau keluarga inti memiliki kemampuan untuk melakukan pengasuhan yang benar gitu ya. Maka pengasuhan boleh dilakukan oleh komunitas ketika keluarga inti tidak mampu melakukan pengasuhan yang tepat. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon benar bahwa kita lebih berkonsentrasi juga di lini pencegahan. Jadi bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita, bagaimana mengajari mereka bertanggung jawab ketika sudah punya handphone atau menggunakan handphone dan memiliki akun media sosial, itu sudah harus mulai ditanamkan bentuk bertanggung jawabnya seperti apa. Pendidikan seks sejak dini dengan leveling sesuai dengan usianya masing-masing ya. Bersikap terbuka kepada anak-anak tentang apa sih penugasan psikis dan fisik yang mereka terima sesuai dengan tumbuh kembang mereka begitu ya. Apa itu fungsi organ-organ intimnya, mengapa harus dijaga dan dirawat. Mengapa nggak boleh mereka sembarangan mempertontonkan aurat untuk konteks yang muslim misalnya. Sesungguhnya menutup aurat yang diajarkan kepada muslimah itu kan bagian dari melindungi dan menghormati diri sendiri gitu. Itu juga ditanamkan sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing misalnya. Saya pikir setiap agama memiliki nilai-nilai luhur, agama manapun yang mengajarkan setiap hambanya untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Kalau berangkat dari situ insya Allah bisa kita tekan. Kalau habis sama sekali nggak mungkin. Tapi bisa kita tekan. Terakhir, tentu kita berharap dengan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru didok, itu peningkatan layanan terhadap korban di semua lini itu bisa lebih dimasifkan. Utamanya yang selama ini sangat-sangat lemah adalah di lini advokasi hukum dan rehab rekonnya ya, di rehabilitasinya. Ini yang kita ingin betul negara hadir gitu ya, melakukan sesuatu agar proses gerakan atau gelombang gerakan ini tidak hanya sesekali muncul ketika ada case yang viral, tapi menjadi sesuatu yang secara tersistem kontinu kita lakukan. Bu, mohon maaf Bu, ternyata ada hal yang perlu saya tanyakan. Oh iya. Mohon maaf Bu. Dalam ranah hukum Bu, terkait pelecehan seksual, pelecehan itu kan kadang kayak mencuri payudara dan segala macamnya di jalanan. Intinya banyak. Intinya banyak ya. Salah satunya itu mungkin kan itu gak ada bukti, misal gak ada CCTV dan segala macamnya, kemudian mengadukan, itu yang bisa memperkuat itu apa Bu? Ya, kalau kami di Malang, Kopatara itu
para hakim bisa menerima, polisi bisa menerima dalam proses pemberkasan bukti, menerima juga visum psikologis sebagai alat bukti. Jadi itu sangat membantu. Karena tidak mungkin toh orang melakukan kejahatan perkosaan ngajak-ngajak orang lain untuk lihat gitu. Betul. Apalagi kita bukan Korea Selatan yang di semua titik ada CCTV-nya gitu kan. Karena negara kita tidak cukup punya piranti itu, maka kesaksian korban lewat bagaimana expert dalam hal ini psikolog maupun psikiater memperlihatkan ada traumatis yang dirasakan, itu yang bisa dimunculkan. Kalau perkosaan dan terjadi koitus, ya pasti juga disertakan dengan visum dari dokter kandungan tentu saja ya. Jadi kita dengan undang-undang TPKS yang terbaru ini sudah merasa cukup bergembira lah, ada peningkatan layanan di aspek hukumnya. Siap. Oh gitu. Artinya sekarang korban tidak perlu khawatir ya itu, Bu. Untuk melapor. Untuk melapor ya. Sekalipun ya harus jujur kami katakan, lembaga peradilan kita maupun aparat penegak hukum kita belum di semua tempat memiliki perspektif yang responsif gender dan hak anak. Belum semua tempat. Oh, siap. Ini kan undang-undangnya memang baru didok ya. Kita juga berharap negara segera mensosialisasikan dan meminta aparat penegak hukum, kemudian semua levelnya yang piranti-piranti negara ini untuk melakukan upaya dan respon yang konstruktif gitu. Agar kemudian setiap layanan yang diberikan itu menegakkan, memainstreamingkan hak perempuan dan anak. Siap. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama, Mas. Ini sangat membuka pengetahuan kita terkait itu. Intinya kekerasan seksual, pelecehan seksual perlu kita tekankan, walaupun tidak bisa untuk kita tindaskan begitu, Bu. Iya. Gitu. Dihilangkan sama sekali itu ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kita punya kesempatan untuk menekan, mengurangi. Atau kalau terjadi mengurangi kerugiannya. Nah, siap. Itu namanya memitigasi resiko. Okay. Terima kasih banyak, Bu, sekali lagi, dan juga dengan apa ya, Bu? Saya sebutkan keanggotaan Kopatara ya, Bu. Kopatara. Nah, ada Instagramnya enggak Kopatara, Bu? Kayaknya ada. Coba aja nanti di ini ya. Oke. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita berikan, kurang lebihnya kita bertemu di podcast selanjutnya, tapi jangan lupa like, comment, subscribe podcast Jagungan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, bye-bye.